Halo rekan-rekan sekalian, baik kembali lagi. Di pertemuan ke-8 kita akan belajar tentang budaya Indonesia dan salah satunya kita akan lebih jauh mendalami tentang salah satu suku di Indonesia yaitu suku Betawi. Jadi suku Betawi ini sendiri salah satu suku yang ada di Indonesia yang lebih tepatnya identik dengan daerah ibu kota Jakarta. Baik, bicara tentang suku Betawi, pada pertemuan kali ini banyak pendapat terkait bagaimana kemudian apa itu suku Betawi itu sendiri. Nah, terdapat sejumlah pendapat yang kita rangkum. Pertama itu ada pendapat pertama tentang jadi suku Betawi itu adalah perpaduan berbagai kelompok seperti orang Sunda, Melayu, dan Jawa, Arab, Bali, Bugis, Makassar, Ambon, dan Tionghoa. Kemudian di pendapat kedua ada dari pemerhati budaya seperti itu, Sagiman MD, dia berpendapat bahwasanya Betawi itu adalah penduduk asli Betawi adalah penduduk Nusa Jawa, sebagaimana orang Sunda, Jawa, dan Madura. Nusa Jawa itu artinya ya Pulau Jawa seperti itu. Kemudian penduduk asli Jakarta itu telah ada pada sekitar tahun 3500 sampai 3000 sebelum Masehi menurut buka Chandra Sasmita. Kemudian di pendapat ketiga itu ada dari salah satu orang barat luar negeri situ Lynch Castles, dia berpendapat bahwasanya Betawi itu merupakan keturunan kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa yang didatangkan oleh Belanda ke Batavia. Ya, jadi Batavia itu adalah nama ibu kota kita sebelum dirubah menjadi Jakarta. Kemudian etimologi Betawi. Etimologi Betawi menurut para ahli dan sejarawan, mereka berpendapat bahwa asal mula kata Betawi mengacu pada sejumlah kata, yaitu seperti misalnya Betawi yang berasal dari bahasa Melayu, Polinesia Purba, yang artinya larangan, yaitu mengacu pada kompleks bangunan yang dihormati di Batu Jaya. Kemudian ada kata Betawi itu sendiri yang memang berasal dari bahasa Melayu Brunei, artinya giwang. Giwang itu adalah ekskavasi yang berada di Babelan, Kabupaten Bekasi. Ditemukan giwang dari abad ke-11 Masehi. Kemudian ada juga berasal dari nama flora, yaitu flora guling Betawi, Cassia glausa. Berasal dari famili Papilionaceae yang merupakan jenis tanaman perdu yang kayunya bulat seperti guling dan mudah diraut separuh. Untuk flora guling Betawi ini sendiri digunakan untuk pembuatan gagang senjata keris atau gagang pisau. Kemudian rekan-rekan sekalian, Betawi itu sangat identik dengan yang namanya bahasanya yang khas. Kata-kata dari orang Jakarta, Jakarte seperti itu identik dengan suku aslinya yaitu Betawi. Yang gue tahu sih, nah itu jadi merupakan salah satu contoh dari bahasa Betawi keunikannya. Lo, ente kagak bisa ya kayak gitu. Unik bukan? Nah, kemudian teman-teman bisa lihat ini salah satu grup komedi itu yang terkenal dengan celotehan Betawi. Ya, bahasa Indonesia itu juga terdapat dialek Betawinya. Kemudian Betawi itu sendiri terbagi menjadi orang-orang di daerah Betawi Tengah dan Betawi Pinggir. Lalu kita bicara tentang sistem kerabatan di Betawi itu sendiri. Masyarakat Betawi cenderung merasa bahwa seseorang dengan genealogi yang sama adalah saudara. Jadi ya, mereka cenderung bersikap bahwasanya masyarakat warga Betawi adalah semuanya keluarga. Dan ini bisa kita artikan sebagai sebuah hubungan bilateral dan bilineal seperti itu. Nah, kemudian sejumlah panggilan khas seperti itu terkait sistem kekeluargaan di suku Betawi. Yang pertama ada nyak dan abah. Nyak dan abah itu nyak abah ada ibu dan ayah.
babi juga, babi ayah juga seperti itu. Kemudian ada engkong dan kumpe, kakek dan nenek. Kemudian nyai, empok, itu artinya bibi atau tante. Kemudian ada abang. Empok tadi juga bisa diartikan sebagai kakak, kakak perempuan. Kemudian kita bicara tentang permainan tradisional. Nah, banyak sekali seperti itu. Kalau teman-teman tahu, sejumlah permainan tradisional yang dikenal sebagai permainan yang berasal dari suku Betawi, seperti misalnya cublak-cublak suang, cublak-cublak uang, ada lagunya seperti cublak-cublak suang, pelengan, kayak gitu. Seperti itu. Kemudian ada bola gebok, lalu ada balap karung, lalu ada panjat pinang. Teman-teman rekan-rekan tahu, saya rasa ketika 17 Agustus dirayakan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, banyak sekali permainan balap karung dan panjat pinang yang dimainkan di berbagai daerah Indonesia sebagai sebuah kompetisi untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian gelindingan, lalu kemudian tentang tarian adat yang berasal dari suku Betawi. Yang paling populer tari jaipong, tari yapong, tari topeng Betawi, kemudian tari sedih kuning, dan lenong. Lenong adalah budaya yang berasal dari suku Betawi, seperti memainkan klise dan cerita seperti itu, dan melalui tarian. Kemudian ada tari zapin Betawi, seperti itu. Banyak tari-tarinya yang sangat terkenal. Kemudian ada senjata adat. Senjata adat dari Betawi itu adalah golok. Setidaknya ada 3 jenis golok dalam tradisi Betawi. Yang pertama adalah golok gobak, kemudian golok ujung turun, kemudian golok betok. Nah, dari ketiga jenis ini yang membedakannya adalah bentuk dari masing-masing golok. Kemudian kerajinan dan keunikan di Betawi itu sendiri ada banyak. Salah satunya yang paling terkenal adalah ondel-ondel, seperti itu, selalu dimainkan di setiap ada perayaan yang melibatkan masyarakat Betawi, suku Betawi seperti itu. Jadi ondel-ondel adalah patung yang berisi manusia yang kemudian dimainkan oleh manusia di dalamnya, berbentuk sangat identik seperti ini. Kalau teman-teman, kalau rekan-rekan sudah pernah melihat seperti itu di jalan-jalan ataupun acara-acara seperti nikahan, khitanan, segala macam seperti itu, segala lainnya. Kemudian ada batik Betawi. Nah, di batik ini sendiri seperti yang teman-teman lihat juga ada gambar ondel-ondelnya seperti itu. Kemudian cerita rakyat, salah satu yang paling terkenal itu adalah cerita Si Pitung. Cerita Si Pitung ini bercerita tentang seorang tokoh di masa penjajahan yang melawan Belanda pada saat itu. Kemudian beralih ke makanan. Nah, untuk makanan banyak sekali makanan-makanan khas yang berasal dari suku Betawi, dari Betawi seperti itu yang sangat terkenal seantero Indonesia. Misalnya saja kerak telur seperti itu. Yang dibuat dari telur kemudian digoreng dengan cara tertentu. Kemudian ada nasi uduk yang bisa teman-teman jumpai di jalan atau dimanapun di belahan Indonesia. Dengan nasinya yang berciri khas dengan dimasak dengan santan. Kemudian nasi ulam, dengan ciri khasnya menggunakan daun ulam seperti itu. Kemudian ketupat sayur, telur sayur, lalu ada gado-gado, kemudian ketoprak, semur jengkol. Jengkol itu tanaman yang seperti petai. Kemudian pindang bandeng, kemudian soto Betawi, lalu soto tangkar, es selendang mayang, banyak sekali seperti itu makanan-makanan ciri khasnya, dan ada bir peletok, minuman seperti itu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini pada pertemuan hari ini. Mungkin berikutnya kita akan mencoba untuk belajar sejumlah kesenian yang Bapak bawakan hari ini yang berasal dari Betawi seperti itu. Kita akan belajar mengenai tariannya seperti itu lebih jauh mendalam. Kita akan mempraktekkan karena hari ini kita kedatangan sejumlah rekan-rekan dari Sanggar Seni Betawi seperti itu. Baik, itu saja terkait penjelasan hari ini. Mari kita lanjutkan ke prakteknya seperti itu rekan-rekan.
Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.